Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Luciana Febrianti, mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah 3G, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Tulung Agung. Di video kali ini saya akan menjelaskan hasil laporan observasi saya yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat Melalui Usaha Budidaya Ayam Broiler. Laporan ini disusun untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Pemberdayaan Masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan merupakan program yang sangat progresif, di mana tujuan utamanya adalah memandirikan dan mensejahterakan rakyat. Salah satu faktor yang menjadikan keberhasilan pemberdayaan adalah partisipasi masyarakat itu sendiri. Pemberdayaan masyarakat khususnya di pedesaan sangat penting diperhatikan. Masyarakat di pedesaan adalah masyarakat yang sebagian besar bekerja di sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan. Pemberdayaan dapat dilakukan melalui berbagai cara. Salah satunya adalah mempersiapkan pribadi masyarakat serta melatih keterampilan dalam berwirausaha. Contohnya seperti berwirausaha di bidang peternakan. Sektor peternakan mempunyai peranan penting dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera baik dalam bidang perekonomian maupun kebutuhan pangan. Salah satu usaha peternakan yang banyak diminati oleh masyarakat adalah usaha ternak ayam broiler. Usaha ternak ayam broiler ini banyak dilakukan oleh masyarakat Plandirejo, baik yang dijadikan sebagai usaha sampingan maupun benar-benar ditekuni sebagai mata pencaharian tetap. Desa Plandirejo merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Masyarakat Desa Plandirejo adalah masyarakat yang sebagian besar bekerja di sektor pertanian dan peternakan. Usaha masyarakat Desa Plandirejo di bidang pertanian seringkali tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Untuk itu, mereka mempunyai alternatif lain dalam meningkatkan pendapatannya, salah satunya adalah dengan usaha ternak ayam broiler. Adapun yang saya jadikan objek penelitian adalah usaha ternak ayam broiler milik Bapak Udin Nurfika. Penelitian ini dilakukan guna mengetahui dampak dari usaha budidaya ayam broiler tersebut terhadap peningkatan kesejahteraan perekonomian masyarakat, latar belakang pendirian usaha, tahap yang dilalui masyarakat dalam memberdayakan masyarakat, hambatan yang dilalui oleh pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya, serta strategi pelaku usaha dalam mengatasi hambatan-hambatan yang mengganggu proses berkembangnya usaha. Berikutnya akan saya jelaskan mengenai profil singkat usaha. Jenis usaha yang dikembangkan adalah usaha budidaya ayam broiler. Usaha ini dirintis sejak tahun 2018 oleh Bapak Udin Nurfika selaku pemilik usaha, yang berlokasi di Desa Plandirejo, Dusun Sidorejo, RT 4 RW 3, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar. Yang berawal dari kesadaran pemilik usaha yang merasa pendapatannya kurang. Kemudian Bapak Udin menyadari bahwa terdapat potensi yang bisa dikembangkan, salah satunya melalui usaha ternak ayam broiler. Usaha ini diyakini memiliki prospek yang menguntungkan. Pada tahun 2018, jumlah ayam yang dipelihara masih sekitar 1.000 ekor. Berkat kegigihan, ketekunan, serta terus mengasah keterampilan di bidang beternak, kini usahanya mulai berkembang. Jumlah ayam yang dipelihara mulai meningkat menjadi 5.000 ekor. Dalam proses pemeliharaannya tidak dilakukan sendiri, karena usahanya bersifat sampingan sehingga memerlukan bantuan tenaga kerja. Jumlah pekerja di peternakan Bapak Udin sebanyak 3 orang dengan sistem kerja harian. Sesuai kategorinya, tenaga kerja harian dibayar harian. Bila tidak masuk, maka tidak dibayar. Namun bukan berarti mereka bebas semaunya sendiri. Mereka tetap mempunyai tanggung jawab atas apa yang mereka kerjakan. Gaji yang diberikan kepada pekerjanya sebesar Rp50.000 per hari. Pendapatan yang diterima dalam setiap penjualan ayam minimal Rp20 juta dengan 5 kali masa panen. Jenis usaha peternakan yang dijalankan adalah beternak dengan pola mandiri.
di mana modal sepenuhnya ditanggung oleh peternak. Keunggulan beternak dengan pola mandiri adalah keuntungan sepenuhnya milik peternak, sedangkan bila terjadi kerugian, maka ditanggung oleh peternak itu sendiri. Selanjutnya adalah analisis pelaku usaha. Usaha ternak ayam broiler ini berawal dari kesadaran pemilik usaha yang merasa pendapatannya masih kurang. Pemilik usaha tersebut kemudian mencari alternatif lain yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatannya. Dia menyadari bahwa salah satu potensi yang bisa dikembangkan dan populer saat ini adalah ternak ayam broiler. Selain karena pertumbuhannya cepat, usaha ternak ayam broiler memiliki prospek yang cukup menjanjikan. Atas dasar inilah pemilik usaha merintis ternak ayam broiler. Usaha ini bertujuan untuk memberdayakan diri sendiri dan masyarakat sekitar. Kini usahanya mulai berkembang. Jumlah ayam yang dipelihara mulai meningkat, sehingga tidak mampu jika dikelola sendiri. Pemilik usaha mengajak beberapa tetangga yang saat ini dirasa belum memiliki pekerjaan untuk membantu mengelola peternakan ayam miliknya. Melihat usaha yang dijalankan semakin berkembang, banyak tetangga yang akhirnya tertarik untuk mendirikan usaha ternak broiler. Tetangganya yang awalnya bekerja di sektor pertanian, kini mulai menggeluti usaha ternak untuk dijadikan sebagai usaha sampingan untuk menambah pendapatannya. Pemilik usaha berharap agar ke depan usahanya terus berkembang sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan perekonomian serta mampu menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat. Ditinjau dari teori yang telah dipelajari, maka pemilik usaha berada pada tahap penyadaran dan pembentukan perilaku. Selanjutnya yaitu analisis pelaku usaha dalam pemberdayaan. Ditinjau dari kedewasaan sikap masyarakat atau tahapan pemberdayaan dengan pendekatan KAP, dari segi afektif, masyarakat pemilik usaha telah tumbuh rasa kesadaran dan kepedulian, yang pada akhirnya mampu membawa mereka ke arah kemandirian. Hal ini ditunjukkan dengan perilaku sadar pemilik usaha untuk mengembangkan potensi di bidang ternak, yaitu ternak ayam broiler. Bila usaha ini dijalankan dengan sungguh-sungguh, maka dapat memberikan sumbangan terbesar dalam perekonomian rumah tangga. Dari segi kognitif, masyarakat telah mampu mengembangkan pengetahuan dasar. Masyarakat telah mengetahui dan memahami bagaimana beternak ayam dengan baik dan benar, mengetahui perawatannya, serta strategi bila terjadi kendala. Terdapat hal unik dari penelitian yang telah saya lakukan, bahwasanya kebutuhan akan musik tidak hanya diperlukan oleh manusia saja. Ternyata, ayam juga memerlukan kebutuhan akan musik. Musik bagi ayam ini diperlukan guna terapi kesehatan bagi ayam. Sifat ayam yang memiliki jantung lemah, sehingga apabila didengarkan musik, maka akan melatih ayam agar tidak kagetan, serta menghindari adanya stres pada ayam. Selanjutnya dari segi psikomotorik, masyarakat telah mampu mengembangkan keterampilan. Pemilik usaha terus mengasah keterampilannya di bidang peternakan, sehingga meski masih berjalan sekitar 2 tahun, namun usahanya terus berkembang. Dari segi konatif, pemilik usaha telah bersedia berpartisipasi dalam pembangunan. Tindakan yang dilakukan pemilik usaha dalam mengajak masyarakat untuk mengembangkan usaha ternak ayam sangatlah tepat. Dengan mengembangkan usaha ini, tentunya akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat pemilik usaha memiliki kemampuan untuk berperan secara mandiri untuk memberdayakan diri maupun lingkungan sekitar. Upaya yang dilakukan masyarakat ini juga selaras dengan peran pemerintah dalam membangun perekonomian nasional melalui peternakan. Namun sebenarnya partisipasi masyarakat masih belum maksimal. Mereka masih memerlukan dampingan dari pihak-pihak yang terkait, seperti pemerintah desa setempat maupun lembaga pertanian dan peternakan. Selanjutnya yaitu hal yang dirasa kurang menurut pelaku usaha berdasarkan hasil wawancara yang telah saya lakukan. Pertama, belum dibentuknya kelompok usaha bersama antar sesama peternak di desa tersebut, sehingga koordinasi atau hubungan kerjasama antar masyarakat tersebut kurang. Padahal, jika dibentuk kelompok usaha bersama, maka manfaatnya sangat besar.
Salah satunya adalah memudahkan para peternak untuk memperoleh informasi baik tentang akses permodalan, pemasaran, maupun teknik pemeliharaan ayam. Kedua, keterbatasan akses permodalan. Karena ternak ayam broiler ini resikonya cukup besar, sehingga bank akan berpikir 2 kali untuk memberikan pinjaman. Ketiga, teknologi yang digunakan masih relatif sederhana. Selanjutnya yaitu kendala yang sering dialami oleh pelaku usaha beserta strateginya. Pertama, permintaan pasar menurun. Di saat harga daging ayam mahal, maka permintaan akan ayam turun. Jika hal ini terjadi, maka peternak harus memiliki strategi bisnis dalam menghadapi fluktuasi harga ayam di pasaran, serta tidak boleh kaget atau langsung mundur tatkala menghadapi situasi demikian. Kedua, harga pakan naik. Perlu waspada akan kendala ini. Untuk mengatasinya, pemilik usaha biasanya menyediakan stok pakan yang berlebih di waktu sebelum harga pakan naik, dan harus waspada iklim yang ekstrem, karena juga berdampak pada naiknya harga pakan. Ketiga, wabah atau penyakit. Ayam broiler merupakan ayam yang mudah sekali terserang penyakit, seperti infeksi dan virus flu burung. Oleh karena itu, pemilik harus tahu teknik pemeliharaan ayam yang baik dan benar, seperti pemberian vaksin, pakan, serta vitamin harus teratur. Keempat, aspek non-teknis. Contohnya seperti bencana alam. Pemilik harus waspada akan hal ini. Sedangkan aspek teknis seperti kebakaran. Oleh karena itu, pekerja harus teliti dalam mengontrol kandang maupun peralatan. Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah saya lakukan, maka saran saya kepada pemilik usaha tersebut adalah: pertama, pemerintah desa setempat maupun lembaga atau pihak-pihak yang terkait seperti Lembaga Dinas Pertanian dan Peternakan maupun LPPM sebaiknya perlu merespon kegiatan usaha yang dilakukan oleh pemilik usaha di desa tersebut. Karena kehadiran pihak tersebut sangat diperlukan untuk mendukung kelancaran dan perkembangan dari suatu usaha. Upaya atau dukungan yang dapat diberikan dapat berupa bantuan akses permodalan maupun pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai teknis pemeliharaan peternakan, di mana pelatihan ini dibantu oleh tenaga atau ahli yang berpengalaman di bidang ternak, baik skala kecil maupun besar. Diharapkan dari pelatihan tersebut, masyarakat mempunyai literasi dalam menyusun analisis usaha sehingga dapat memaksimalkan pendapatan dari hasil ternak. Kedua, perlu adanya bimbingan teknis pembentukan kelompok usaha bersama dengan melibatkan pemerintah Desa Plandirjo. Karena keberadaan KUB memiliki peranan besar dalam meningkatkan usaha. Dengan kelompok usaha bersama, maka masyarakat dapat memperoleh informasi, baik akses permodalan maupun pemasaran ayam, serta hubungan antar kelompok usaha bisa terkoordinasi dengan baik. Demikian pemaparan mengenai hasil observasi yang telah saya lakukan. Semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.